يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu perkara fikih dari salat atau secara umum yaitu hari Jumat. Ya, kita sudah mengambil salat terakhir, salat hari raya kalau nggak salah ya. Salat Aid. Baik itu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Maka sore hari ini kita ambil terkait dengan salat Jumat. Ya, tentu ini sangat familiar sekali. Ya, tetapi sebetulnya Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya dari satu pekan itu hari Jumat. Bahkan disebutkan hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Hari Jumat Allah usir juga Nabi Adam. Di hari Jumat habis Allah ngusir Nabi Adam, kemudian kan Nabi Adam turun, kemudian bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah pada hari Jumat. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya wa taqumus saah yaumal jumu'ah. Dan Allah akan tegakkan kiamat pada hari Jumat. Cuma Jumatnya kapan wallahu a'lam. Ya, tetapi kiamat terjadi pada harinya hari Jumat. Nah, kemudian juga dalam kondisi yang sama persis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan malam Jumat sampai selesainya hari Jumat, yaitu diangkatnya doa-doa, diangkatnya semua hajat dan diterima banyak sekali dari amalan soleh, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faltamisu fi awakhiriha. Maka cari keutamaan hari Jumat itu di waktu sorenya, yaitu ketika penghabisan. Kenapa? Karena di dalam kaidah syariat ini, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ya ujung-ujungnya adalah apa? The end-nya ya, maksudnya penghabisannya. Itu yang biasanya diambil. Maka nanti manusia itu ada istilah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akhir yang baik atau akhir yang buruk. Hari Jumat juga demikian. Kalau pengen mencari, mungkin kita pagi nggak bisa, atau malamnya juga belum bisa, atau tengah harinya Jumatan juga kurang khusyuk, maka satu pintu yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu di waktu sorenya. Nah, alhamdulillah kita setidaknya ada program dalam 1 bulan 2 pekannya kita gunakan untuk mencari kemuliaan ini. Ya, tapi kalau di daerah yang biasanya para ulama banyak menyebarkan ilmu seperti di Saudi atau di Timur Tengah kebanyakan, itu memang para masyayikh atau para ulama menutup kajiannya di Jumat sore. Malah nggak buka kajian. Kenapa? Karena mereka pengen fokus doa. Ya, pengen fokus doa. Tapi kalau di kita nggak bisa ini. Wong hari biasa wae kon ndonga angel, ya, apalagi dijarno ora nyapo-nyapo. Ya, seperti hanya musim Ramadan. Musim Ramadan para ulama tutup kajian. Fokusnya di Quran aja, nggak ada kajian para ulama. Libur semuanya. Ya, pengen mereka kembali sendiri bercengkrama romantis-romantisan dengan Al-Quran. Nggak buka pelajaran.
Ini Ramadannya para ulama. Lah kalau ini diterapkan di kita, Ramadan nggak pernah ada kajian, ya Ramadan nggak ada undangan taklim, ya bubar malah, ya nggak ada amal ibadahnya. Kalau para ulama maka mereka sangat benci adanya jeda antara taraweh dan taklim, nggak ada namanya di kamusnya para ulama. Ini mengada-ngadakan dalam syariat Islam. Ya, orang agama dakwah dicampur dalam sholat taraweh. Ini apa-apaan? Ini mereka. Karena dunia mereka, dunia taklim ada dan fokus serius, maka di bulan Ramadan berhenti dulu. Ya, semuanya kembali ke Quran, ngaji, tadabbur, macam-macam. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Tapi ini kalau dibawa ke Indonesia, ya bubrah. Ya, diajak taraweh aja, ya susah. Ya, apalagi ya yang lainnya. Nah ini hari Jumat sore hari merupakan waktu yang paling mustajab. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti la tahussuha bisiyamin au biqiyamin fi lailah. Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat malam harinya dengan tahajud, siang harinya dengan puasa. Ini juga dilarang. Ya, jadi mamanya besok hari apa? Besok hari Jumat. Wah, aku tak poso wae. Ya, ini malah nggak boleh. Ya, malah nggak boleh. Atau masuk malam Jumat, Kamis malam. Ya, dikhususkan untuk tahajud. Padahal hari-hari yang lain nggak pernah tahajud. Ya, jadi tahajudnya khusus malam Jumat, puasanya khusus di hari Jumat. Maka ini terlarang. Malah bukan ibadah. Kecuali kalau beriringan dengan yang lain. Ya, umpamanya puasa Arafah pas hari Jumat. Lah itu namanya bukan mengkhususkan karena memang Arafah. Atau tanggal 10 Muharram hari Jumat, puasa Muharram Asyuranya hari Jumat, ya ini nggak masalah. Ya, ini beda. Tapi kalau dikhususkan, pokoknya saya hari Jumat pengen puasa siangnya, tahajud malamnya, maka ini bukan ibadah, bahkan malah dosa. Nah, turunannya sama. Ada praktek di dalam masyarakat yang mempraktekkan hadis Rasul tapi separuh-separuh. Tanpa dilandasi ilmu, hanya semangat saja, yaitu pagi hari Jumat, sholat subuh. Ya, subuh hari Jumat. Jadi subuh hari Jumat, Nabi SAW biasa sekali, nyaris di setiap subuhnya, 2 rakaat itu. Yang pertama beliau membaca habis Al-Fatihah surat As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah. Kemudian rakaat kedua surat itu Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, itu yang dibaca Rasul. Rakaat pertama surat As-Sajdah habis, ya, 2,5 kurang lebih, ya, berarti sekitar 4 halaman, berarti 5 halaman kurang lebihnya. Atau rakaat pertama, rakaat kedua hal ataka 'alal insan, surat Al-Insan, ya, 1,5 halaman, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Nah, di kita, di masjid-masjid sebagian yang sudah tahu hadis ini, melakukan cuma salah satunya, Mas. Dan yang nyaris yang pernah saya alami di sekitar kita ini, di Solo Raya ini aja, itu sajedah. Tapi di poroloro. Ya, as-sajdah dibaca sampai habis tapi di poroloro. Sebagian dibaca di rakaat pertama, sebagian rakaat kedua. Intinya apa? Mencari sujud tilawahnya itu. Ya, sujud tilawahnya. Jangan kaget, ini bukan di zaman sekarang, di zaman dulu sudah ada. Dan para tabi'in, salah satunya yaitu Imam Qatadah menyebutkan fahadhihi bid'atun, model semacam ini bid'ah. Enggak ada ajaran semacam ini. Subuhan golek maca sajedah hanya untuk mencari sujud tilawah. Itu enggak boleh. Kalau pengen nyontoh Nabi, yuk sajedah habis di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua hal ataka alal insan. Wah, kepanjangan.
makmumnya podo bubar ya sudah, nggak usah ngabot-ngaboti as-sajdah di poro loro. Ataupun kalau as-sajdah di poro loro, jangan kemudian harus sampai di ayat sajdah kemudian baru nanti sujud tilawah. Ini namanya membikin syariat baru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang beliau senang di waktu subuh Jumat itu dengan membaca as-sajdah dan juga al-insan. Kalau kita mau mempraktekkan demikian silahkan. Tapi kalau mempraktekkan seluruh Jumatnya Rasul ketika khutbah, beliau terbiasa membaca surat Qaf. Habis, ayo tirukan juga. Opera jam 1:30 bubar. Ya kan? Makanya kadang gitu, ya. Kalau sudah kita tidak mampu yang ini, silahkan kita kembalikan ke masyarakat. Masyarakatnya sudah siap, silahkan. Khutbah bahas Qaf nggak masalah. Karena beberapa istri Rasul, mereka di rumah, ya, mereka tidak ikut Jumatan sholat, tetapi mereka bisa hafal surat Qaf. Dari mana? Hanya karena mendengar seringnya Rasul khutbah pakai surat Qaf. Ya, jadi baca surat Qaf, dikasih kandungannya apa, ya, diajarkan kepada sahabat, gitu. Kan nggak ada. Insya Allah selama umur saya sampai segini belum ada khotib bahas surat Qaf sampai entek. Ya, kan? Padahal ini termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nanti kita insya Allah akan tahu lah. Ternyata Jumat di zaman Nabi itu masya Allah, ya jauh sekali dibandingkan kita. Kita ini hanya berapa prosentasenya saja. Nah, itu sebagai mukaddimahnya. Sekarang kita masuk hukum dari sholat Jumat itu apa? Ya, sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain bagi laki-laki muslim balik mukim. Ya, itu fardhu ain berarti wajib, nggak boleh meninggalkan. Berangkat dari hadis riwayat Muslim, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at thumma la yakunanna minal ghafilin aw la yahtamanna Allah ala qulubihim. Ya, jangan sampai meninggalkan yang nama Jumatan. Kalau sampai meninggalkan Jumatan, bahkan disebutkan 3 kali berturut-turut, maka sudah tercatat baginya manusia yang lalai. Berarti sudah dianggap muslim tapi orang muslim gitu ya. Dan Allah sendiri yang sudah memberikan stempel pada hatinya. Stempel apa? Stempel qaswah, kerasnya hati. Ya, tidak ikut Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur. Ya, kita bicara normal ya, tanpa ada uzur. Namanya tanpa sakit, kemudian tanpa safar, ya, kemudian tanpa adanya wabah atau pandemi, maka orang yang sengaja meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, ya, maka telah terstempel hatinya manusia yang lalai dan keras kalbunya. Bayangkan kadang ada orang jualan di sekitar tempat Jumat tapi ramai Jumatan. Ya kan? Kadang ya kok iso ya? Tekan gitu loh. Ya, terkadang juga ada yang jualan tapi nunggu qomat baru ikut sholat. Ya, meskipun ya ini tetap kesalahan, tapi ada juga yang ada di sekitar wilayah masjid tapi enggak ikut Jumatan. Tapi ada juga manusia yang tidak ikut Jumatan, berada di luar pagar masjid hanya untuk mencari sego Jumat. Nah, itu lebih parah lagi itu. Ya, ketika udah mau selesai ini, udah hafal kan, wah ini udah tahiyat akhir. Salam itu ujug-ujug ada di barisan antri golek jaburan Jumat itu. Masya Allah. Ya, dan itu nyata loh. Ya, beberapa kali saya tahu sendiri itu. Ya, Masya Allah, ini model apa saya juga nggak tahu nih. Kok bisa ya? Laki-laki lah Mas. Laki-laki sehat, dalam arti ada di situ kan berarti sehat. Ya, punya pekerjaan biasanya narik becak dan seterusnya. Nah, kemudian ritual Jumat
ini berada di dalam ayat yang masyhur sekali, yaitu ada dalam surat Al-Jumu'at, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah didengengkan yang namanya adzan Jumat, berarti adzan Jumat itu khatib sudah naik. Khatibnya sudah naik kan? Assalamualaikum. Duduk baru adzan. Ya. Kalau adzan ini sudah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk Jumatan. Wa dzarul bai', dan jauhilah atau berhentilah dalam jual beli. Jual beli ini hanya sebatas icon, meskipun yang paling utama. Artinya jual beli di sini segala bentuk duniawi, pekerjaan macam-macam semua tinggalkan. Berangkat Jumatan, kecuali memang profesi yang dibolehkan untuk tidak meninggalkan, seperti satpam, apalagi piket dinas di IGD macam-macam, ini orang-orang tertentu. Tapi lain daripada itu, ketika sudah adzan maka harus ditinggalkan ini semuanya. Dan 3 madhab yang ada di kita yang mu'tabar, artinya kita terima dengan baik, dari madhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, dan juga Imam Malik, mereka sepakat tidak sah jual beli ketika adzan Jumat berkumandang. Jadi kalau adzan berkumandang, kemudian ada transaksi jual beli, ya umpamanya adzan berkumandang atau khatib sudah khutbah, baru datang ke masjid beli peci, ya dipakai masjid mamanya kan, atau beli minyak wangi, ya biasanya sebelum masuk masjid, maka ini batal jual belinya. Kalau sudah tidak sah berarti kan nggak mungkin ada keberkahan, baik itu penjual maupun pembelinya. Ya, bagaimana pengen mendapatkan sesuatu yang barokah. Ya. Apakah ini hanya untuk orang yang wajib Jumatan? Iya. Kalau yang tidak wajib Jumatan seperti hanya perempuan, maka nggak masalah. Mereka akan jual beli, ya, wanita muslimat jual beli di waktu-waktu tersebut, maka dipersilahkan. Nah, permasalahan jual beli ini juga bukan dalam ranah offline, karena jual beli juga biasa terjadi online. Kapan kira-kira jual beli online-nya? Dengar khutbah, ya, dengar khutbah, bukannya fokus ke khotib, buka HP, ya, buka Lazada, kemudian buka Allshop yang lainnya, kemudian atau mungkin ada sewa menyewa, ya, atau mungkin ada apapun itu yang artinya transaksi, kemudian enter, ya, atau apalagi buy atau yang sejenisnya, yang penting dia berakad cetek, maka ini masuk dalam kategori wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau dilakukan tetap terhitung tidak sah jual belinya, karena telah meremehkan Jumat dibandingkan hanya unsur duniawi tersebut. Nah, itu kembali hukum Jumatan, berarti fardu ain. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Ini kalau pengen nggak mau Jumatan masuk ke dalam 4 golongan. Ya, selain 4 golongan ini, Jumat, ya, Jumatan harus dilakukan. Ya. Yang boleh meninggalkan Jumat cuma 4 golongan ini. Apa saja? Abdun mamlukun, awimra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Ya. 4 golongan yang tidak wajib Jumatan, yaitu pertama budak, hamba sahaya. Ya. Kalau pengen nggak Jumatan yo dadi yo budak. Ya. Tapi kan nggak ada perbudakan sekarang. Ya. Yang pertama, yang kedua awimra'atun, perempuan. Ya, perempuan tidak wajib Jumatan. Meskipun kalau mau ikut Jumatan ada shaf khusus atau ada jamaah khusus sih nggak masalah. Ya. Dan merupakan kesalahan di Indonesia itu kalau muslimat
atau perempuan-perempuan yang tidak ikut sholat Jumat pengen duhuran, harus nunggu selesainya Jumatan yang di masjid. Maka ini nggak ada asal usulnya. Kalau sudah waktunya duhur, sudah masuk atau manjing sholat duhur, sudah wajib untuk melaksanakan sholat 4 rakaat duhur. Ya. Tapi kalau ikut Jumatan silahkan, berarti ikut sebagaimana kaum muslimin Jumatan. Ya, jadi ini yang golongan kedua adalah imro'atun, muslimat, ya, perempuan yang berada di rumah-rumah masing-masing. Au sobiyun, atau anak kecil. Anak kecil juga tidak diwajibkan Jumatan. Au maridun, atau orang yang sakit. Nah, ini dah. Orang yang sakit, perempuan, anak kecil, hamba sahaya. Lah kemudian karena tidak ada hamba sahaya, sebagian ulama menambahkan musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang dalam perjalanan. Itu nggak perlu Jumatan. Ya, nggak perlu Jumatan. Ini juga catatan penting rekan-rekan sekalian. Dalam peristiwa haji Rasul itu haji kan cuma sekali, ya, selepas beliau menjadi nabi. Rasulullah haji itu dikenal dengan haji akbar. Kenapa? Karena bertepatan pada hari Jumat. Dan itu, ya, otomatis sudah ada syariat sholat Jumat. Rasul sholat Jumat apa enggak? Enggak. Rasul mengqashar duhur 2 rakaat, Rasul kemudian di waktu asar mengqashar 2 rakaat. Padahal di belakang beliau ada berapa kaum muslimin? 100.000 kaum muslimin. Ya. Selain warga Mekah, ya, selain warga Mekah, kaum muslimin warga Mekah, semuanya ikut Rasulullah sholat duhur dengan qashar, sholat asar dengan qashar. Enggak ada Jumatan. Kecuali kaum muslimin yang warga Mekah, karena Arafah masih masuk wilayah Mekah. Ini menjadi dalil besar bahwa orang musafir tidak perlu diberatkan dengan Jumatan. Ya, maka nikmatnya orang itu kalau berilmu, Mas, itu mereka bisa menempatkan sesuai pada tempatnya. Ya, jalan dari sini Jakarta, hari Jumat bingung, kok Jumatannya mana? Udah masuk tol gini, sampai ke Merungsung macam-macam. Nggak perlu itu. Orang safar nggak butuh Jumatan. Ya, orang safar nggak butuh Jumatan. Kalau ini dipegang, simple sebetulnya. Kalau nggak butuh Jumatan berarti sholat apa? Sholat duhur. Kalau sholat duhur dikosor, ya karena safar 2 rakaat, akhirnya dijamak sekalian dengan asar bisa apa enggak? Bisa, karena dalam perjalanan. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Selesai, Mas. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau duhur 2 rakaat, lanjut jalan ketemu asar, berhenti lagi, 2 rakaat qashar, enggak masalah. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang terjadi kalau kita berat untuk meninggalkan Jumatan, akhirnya kita nepi cari masjid yang ada sholat Jumatnya, ya, ikut Jumatan, dengarkan khutbah, kemudian sholat 2 rakaat Jumat bersama imam, habis itu naik lagi untuk sholat menjamak dengan asar. Ini fikihnya siapa? 4 imam fikih nggak ngajarkan kayak gini, ya. Karena mereka sepakat bahwa Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang punya hukum sendiri, nggak seperti sholat duhur, ya, punya hukum sendiri. Maka mereka mayoritasnya berpendapat Jumat tidak bisa digabung dengan asar. Ya, itu yang terjadi. Ya, maka dengan taklim semacam ini akhirnya kita kan bisa mengetahui baik itu hukumnya, usulnya atau dasarnya, dan juga historisnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau safar ngepasi hari Jumat sudah nggak perlu Jumatan. Ya, mungkin bisa mampir pom bensin, SPBU, kemudian kita sholat duhur dengan mengqashar atau menjamak dengan asar. Bukan berarti kita meremehkan Jumat, enggak, karena kita masuk dalam kategori orang yang sedang tidak wajib Jumat. Ya. Bukan berarti kemudian, lek safar aku tak mesti Jumat. Nah, itu beda urusan, ini modus.
Ya kan? Itu modus. Setiap safar kudu dino Jumat ben ora Jumatan. Lah ini beda urusannya. Berarti ini masuk menyepelekan. Nah, kemudian berikutnya yaitu al-isti'dad, persiapan untuk Jumat. Ya, persiapan untuk Jumat. Yang pertama adalah al-ikhtisal, mandi Jumat. Ya. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghassala yaumul jum'ah waqtasala wa bakkara wabtakara kana lahu bikulli khatwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Siapa yang ini orang kadang menyalahartikan. Ghassala itu diartikan bikin mandi. Bikin mandi. Jadi bukan dia sendiri yang mandi, tapi bikin orang lain mandi. Paham maksudnya? Ya, kalau cuma saya mandi, ya itu enggak masalah. Ada dalam hadis yaitu hanya ghassala. Tapi kalau ghassala, sinnya ada tasdidnya, itu membikin orang lain mandi. Jadi siapa yang mandi dan bikin orang lain mandi, ya, kemudian berangkat Jumatan dengan bersegera, maka setiap langkahnya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat pahala orang puasa dan orang sholat sepanjang 1 tahun. Nah, karena di hadis ini diartikan, kebanyakan diartikan, siapa yang membikin mandi orang lain, artinya berarti kalau suami istri itu berhubungan, ya, kalau udah berhubungan otomatis kan mandi, ya, maka mendapatkan pahala yang tadi kita sebutkan. Enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Sehingga kesalahan ini jamak dilakukan, jamak difahami sampai ada istilah sunnah. Malam Jumat, sunnah, ya kan? Kayak gitu. Enggak ada sunnahnya. Ya. Sunnah berhubungan suami istri di malam Jumat enggak ada. Lek pengen melakukan silakan, jangan kemudian dipelintir enek dalile ngene lho, Mas. Ya, enggak ada. Ayo sunnah Rasul, ya. Enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada. Kalau pengen silakan sah-sah aja. Bahkan sampai ada hadis palsu. Ya, sampai ada hadis palsu. Siapa yang berhubungan suami istri di malam Jumat, maka sama dengan membunuh 12 Yahudi. Waduh, penak. Ra perlu nuklir ra perlu apa ya, wis kene. Tinggal berapa ronde ngono wae to, diitung 12 ping pira ngono. Ya repot ini. Ini hadis palsu, enggak ada semacam ini. Keutamaan malam Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat silakan mandi, memang ada kemuliaan karena ini persiapan. Ya, ada persiapan untuk Jumatan. Tapi kalau kemudian dihubungkan dengan hubungan suami istri, maka ini lain ceritanya. Ya, lain cerita. Enggak ada sunnah harus berhubungan suami istri. Baik itu malam Jumat maupun hari Jumat. Terus apa yang dimaksud dengan ghassala? Ya, ghassala itu bukan bermakna membikin orang lain mandi, tetapi mencuci rambut. Artinya keramas. Kenapa? Karena mandi Jumat sama dengan tata cara mandi junub atau mandi janabat yang sudah lama kita lewati ya, ketika masih fikih toharoh atau fikih kebersihan. Persis itu. Tata cara mandi Jumat sama dengan tata cara mandi junub. Nah, jadi siapa yang mandi? Nah, dari sini kemudian para ulama silang pendapat. Hukum mandi hari Jumat itu apa? Yang pertama mewajibkan. Karena dalam salah satu riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pokok siapa saja yang sudah balik dari laki-laki, maka hari Jumat itu hukumnya wajib untuk mandi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah sunnah muakkadah. Berpendapat bahwa mandi Jumat itu sunnah muakkadah. Yang ketiga, wajib bila badannya bau. Ya, kira-kira mana yang
Yang kira-kira yang paling rojih yang mana? Mendekati. Wajib, sunnah muakkadah, ya, atau wajib kalau ada keperluan. Salah satunya karena badannya bau. Mayoritas ulama mereka berpendapat mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi nggak sampai wajib. Ya, nggak sampai wajib. Masalahnya yang wajib, yang menyatakan wajib akan kita tanyakan lagi. Kalau mewajibkan mandi, wajibnya itu untuk apa? Untuk sholat Jumat atau hari Jumat? Ayo, Singdi. Kalau bilang wajib, wajibnya untuk apa? Wajib untuk Jumatan, sholat, atau karena hari Jumat? Yang mana kira-kira? Di hadisnya nggak ada lafal sholat Jumatnya. Mandi Jumat, bukan mandi li sholatil Jumat, enggak. Bukan mandi untuk sholat Jumat, enggak. Cuma mandi Jumat. Berarti kalau umpamanya dibilang wajib, mandinya untuk apa? Untuk Jumatan sholat atau hari Jumat? Kalau untuk hari Jumat berarti adusku sore apa-apa. Enggak mesti harus mau Jumatan. Oke, saya pakai yang wajib. Berarti kan enggak mesti harus mau Jumatan. Berarti mungkin sore hari Jumat masih masuk. Ya, mesti nggak terima yang wajib, nggak bisa loh. Maksudnya itu ya, ketika mau menghadiri sholat Jumat berarti kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat dan Rasulullah pasti menyebut sholatnya. Masalahnya Rasul nggak nyebut sholat Jumatnya, hanya hari Jumatnya. Oleh karena itu, yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah itu lebih kuat. Ya, secara pemahaman makna hadisnya itu lebih mendekati kebenarannya. Itu yang pertama, yaitu permasalahan mandi. Kemudian yang kedua adalah wa yusannu tatayyub wa tanadzuf. Disunahkan persiapannya yaitu bersih-bersih, rapi-rapi dan memakai parfum atau pewangian. Ini terkadang juga ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Nah, ada dua jenis bagi laki-laki yang tidak boleh bagi kaum muslimin dan muslimat yang tidak diperbolehkan pakai minyak wangi. Di hari Jumat yang kita pembahasannya, yang pertama yaitu yang ihram. Orang muhrim, orang yang sedang berihram nggak boleh pakai parfum atau wangian meskipun itu hari Jumat. Dan yang kedua yaitu dari kalangan muslimat atau kalangan perempuan. Kemudian yang dimaksud juga tanadzuf di sini yaitu isti'malul bayat fi thiyab, yaitu memakai pakaian yang berwarna putih. Itu termasuk sunnah di hari Jumat. Ya, baju koko putih atau baju kemeja putih, macam-macam yang warna putih karena ahsanu thiyab indan Nabi sallallahu alaihi wasallam al bayat. Pakaian yang paling disukai Rasul dan menjadi pakaian terbaik yaitu yang berwarna putih. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-masyi, jalan ke tempat sholat. Ya, jalan ke tempat sholat. Jalan di sini maksudnya jalan kaki. Ya, yang dimaksud jalan kaki. Ya. Jadi kalau mamanya ada kendaraan, kalau memang tempat Jumatnya nggak terlalu jauh, mending jalan kaki. Tapi memang semacam ini dijelaskan, ada aja kasus pertanyaan. Ada yang tanya, Ustaz, katanya suruh mandi pakai parfum, belum laku ya pengukneh. Nah, artinya silakan diulangi pakai parfumnya di tempat sholatnya. Ya, dari rumah sudah pakai parfum, kemudian jalan. Kalau memang kita berada di lingkungan atau iklim yang tropis semacam ini, mudah berkeringat, maka di tempat sholatnya pakai parfum lagi nggak masalah. Artinya kita bisa mengulang amal soleh tersebut. Ya, mungkin kalau bagi orang Arab cukup di rumah pakai parfum, mereka jalan, ya nggak masalah, nggak seperti kita. Mereka jalan, iklimnya nggak seperti kita, cepat keluar keringat. Nah, kalau kita emang beda. Bukan kemudian ya wis lek ngono adusnya yang masjid wae. Ya. Ya. Kemudian persiapan yang terakhir, ya,
ringkesnya yaitu al-bukur, bergegas. Ya, bergegas. Nah, dalam masalah berbukur tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang mandi, tsumma roha fi sa'atil ula, kemudian datang berangkat di jam yang pertama, faka'annama qarraba badnatan, maka seakan-akan dia berkurban, jadi pahala kurbannya badnah, unta yang gemuk sekali. Nah, orang yang datang di jam berikutnya atau jam yang kedua, faka'annama qarba, ya, di sini baqarah, yaitu sapi betina yang gemuk. Orang yang datang di jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan, seakan-akan dia berkurban, pahalanya kurban kambing. Siapa yang datang di jam yang keempat, faka'annama qarraba dajjajatan, seakan-akan dia berkurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, siapa yang di jam kelima, maka dia dapat pahala, tercatat di malaikat kurbannya telur. Ya, fa idza kharajal imam hadaratil malaikah, kalau sudah imam naik mimbar, malaikat tutup buku, udah enggak catat lagi orang-orang yang datang. Ya, malaikat juga mendengarkan khutbah, yastami'una dzikra, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Artinya betapa nelongsone, Mas. Ya. Itu batas akhirnya pas belum selesai ini tanda saya. Ya. Betapa nelangsanya ketika kaum muslimin datang Jumatan itu pas khotib khutbah kedua. Ya. Atau pas khotib sudah apa istilahnya? Mulai khutbah. Ya. Jumatannya sah, nggak ada yang membatalkan. Semua ulama sepakat sah, tapi dia terlewati mendapatkan kemuliaan dicatat oleh para malaikat. Ya. Oleh karena itu pendekatannya yaitu penjelasan dari Imam An-Nawawi. Tadi pahalanya ada berapa? Yang berangkat pertama dapat unta, berangkat kedua dapat sapi, berangkat kedua dapat kambing, yang keempat dapat ayam, yang kelima telur ayam. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, ini 5 waktu ini ya tinggal dibagi setiap waktunya sa'ah atau 1 jam. Ya. Kalau ternyata Jumat kita di jam berapa? 12 umpamanya, maka tinggal dibagi 5. Ini versi Imam An-Nawawi. Berarti kalau 12 dibagi 5 ketemunya berapa? Kurangi 5, 5, 5, 5. 12 berarti ke 12, 11, 10, 9, 8. Berarti yang mendapatkan kurban, pahala kurban unta yang berangkat ke masjid Jumatan jam 8, Mas. Kuwi untuk. Ya, itu yang untuk. Ya kayak kalau di Timur Tengah ya libur karena mereka mengaplikasikan hadis ini. Ya. 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 Bahkan kalau kita dulu kuliah karena memang termasuk dari cabang Saudi, jam 10 harus selesai. Ya, jam 10 harus selesai. Selesai persiapan untuk Jumatan. Ini kan berarti aslinya udah mulia kebijakannya, tapi kan bagi mahasiswa atau yang lainnya yang malah enak kan istirahatnya lebih dawa. Padahal aslinya diminta untuk bersegera ke masjid. Nah, jadi jam 8 berangkat. Ini kloter pertama yang dapat tulisan malaikat tadi. Kloter kedua berarti jam 9 yang dapat pahala kurban sapi. Dicatat Mas sama malaikat. Golongan yang ketiga jam 10. Itu dapat kurban kambing. Golongan yang keempat jam 11, itu yang dapat pahala ayam. Ya, kemudian golongan yang kelima yang dapat telur itu, ya masih dicatat sama malaikat itu dapat telur. Tapi ketika imam sudah khutbah atau sudah assalamualaikum, maka malaikat tutup buku. Ini batas akhirnya tercatat atau tidak.
Jadi kalau sudah imam naik mimbar, assalamualaikum, duduk, kemudian azan, malaikat sudah beres-beres, mereka pun mendengarkan. Artinya orang yang datang selepas itu, sholatnya sah, Jumatannya tetap sah, tapi tidak mendapatkan kemuliaan catatan kurban ini. Ya. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa datang di waktu sebelum khutbah dimulai. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita datang bersegera, maka kita bisa mengaplikasikan sholat sunnah kemarin. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah intidhor. Sholat sunnah menunggu khotib naik mimbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Buh kena ping pirang puluh rakaat silahkan. Kalau datang jam 8 sampai jam 12, iso wae swidak rakaat bisa jadi. Dan itu enggak masalah. Ya, dan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Ya, tidak ada sholat qobliyah Jumat. Ya, kita setiap datang Jumatan masuk masjid, kita harus sholat 2 rakaat. Dan itu bukan sholat qobliyah. Ya. Kalau memang khotib sudah naik mimbar pun, kemudian kita datang, ya, itu pun masih diperbolehkan untuk sholat 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW pernah khutbah, datang sahabat yang telat, kemudian langsung duduk, Rasul minta untuk berdiri lagi, sholat 2 rakaat dengan rakaat yang ringan. Artinya cukup baca Al-Fatihah saja, nggak apa-apa, nggak usah baca surat pendek, kemudian langsung rukuk, kemudian nanti rakaat kedua Al-Fatihah saja lagi, kemudian langsung rukuk. Artinya 2 rakaat ketika kita dalam ritual pekanan kita Jumatan itu sangat ditekankan. Nah, sekarang kita masuk, habis persiapan tadi apa? Berangkat ya, bersegera. Kemudian kita masuk terkait dengan khutbah. Ya. Jumat itu ada 2 khutbah. Ada khutbah pertama, khutbah kedua. Dan bagi khotib lain ceritanya dengan yang makmum. Makmum diminta bergegas tadi. Kalau khotib diminta untuk akhir datangnya. Ya, akhir datangnya. Jadi khotib datang itu langsung naik mimbar. Jadi nggak dibutuhkan khotib sholat intidhor, nggak ada. Mosok nunggu DE, ya kan? Sholat 2 rakaat. Untuk apa? Nunggu khotib, lu sampean khotib. Nunggu sendiri. Langsung naik mimbar. Jadi kalau jadwalnya jam 12, khotib itu paling aman ya datang jam 12 itu paling bagus. Karena Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah, beliau Jumatan semacam itu. Beliau keluar dari kamar beliau, langsung naik mimbar, kemudian salam, duduk, Bilal azan. Ya. Nah, terkait khutbah Jumat, ya, bagi yang makmum ada catatan yang terpenting. Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub fahuwa kal himar yahmilu asfara. Wa idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhtub faqad laghauta. Ketika imam khutbah, kemudian ternyata ada yang berbicara. Bicara ini kan bisa bicara langsung jaduman atau bicara SMS-an, WA-an, sama saja hitungannya. Maka ini ibarat keledai yang bawa barang-barang. Diibaratkan Rasulullah mengibaratkan orang yang ngomong di hari Jumat, jagongan, di ketika khotib khutbah, maka ibarat keledai yang sedang bawa barang. Artinya nggak ada manfaatnya. Kalau sampai orang di sampingnya negur, menengo, ojo gojek, sudah sia-sia. Repot ya. Itu artinya kondisi khutbah itu harus fokus. Ya. Kita saja nggak boleh negur wong rame. Lihat gimana? Tugas negur khotib. Ya, tugas negur khotib. Ya, khotib silahkan, diem. Ya, atau mungkin ada yang tidur, Mas, bangun Mas. Ya, jangan tidur, berdiri aja sampai saya tutup dengan doa. Enggak apa-apa. Ya. Orang yang bermain kerikil saja, karena dulu masjid Nabi, ya itu kan belum ada tackle, masih ada pasir dan kerikil-kerikil kecil. Mainan kerikil sambil dengarkan khutbah aja, itu udah disebut faqad laghauta. Kamu telah berperilaku sia-sia. Ya, bagaimana dengan jaduman, ngobrol,
WA-an atau searching, googling dan lain sebagainya, maka ini lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Tidur ya, sama aja, hilang. Sah Jumatannya, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan itu. Artinya, ini kritikan yang sangat membangun bagi takmir masjid untuk tidak ngeledek nih kotak amal pas khutbah. Ya, nggak ada ngeledek nih kotak amal pas khutbah. Ini masuk dalam hadis ini. Dan sudah diperingatkan, bahkan MUI pun sudah pernah memperingatkan. Ya, kalau pengen ngeledek nih sebelum khotib naik. Ya, atau mungkin ditaruh di depan pintu. Ya, atau mungkin selepas sholat. Ya, yang penting jangan saat khutbah. Karena main kerikil. Lah wong hus ngono ra oleh. Apa meneh? Ngeng. Tuh. Mbek gugah sekalian pengen. Ya. Maka ini masuk dalam kategori siasa eman-eman, Mas. Ya, eman-eman. Maka terkadang memang nggak bisa disalahkan. Terkadang ada Jumatan yang masih pada geledek itu, kemudian ada orang yang tahu ini, akhirnya menang, jegrek ini. Ini diam di depannya, rada apa-apa nih. Ya kan, akhirnya yang samping kanan kiri karena nggak tahu, sengit ke orang ini. Ngobrol di buladak. Emang repot. Makanya kalau kita nggak kembali ya mendalami atau dia belajar, akhirnya kayak gini. Ini kita masuk khutbah ini kita insya Allah akan lihat keunikan-keunikan yang ada di zaman Rasul, unik zaman sekarang, zaman dulu biasa. Ya, zaman dulu biasa. Khotib ya ketika berkhutbah ya, kemudian Rasul tadi sering memakai surat Qaf ya, ataupun ayat-ayat yang lain yang sering terjadi ditemukan ayat-ayat sajadah, ayat-ayat sujud tilawah ya. Dan ketika Rasul menyebutkan itu, kemudian Rasul turun mimbar untuk sujud tilawah. Habis itu beliau naik lagi khutbah lagi. Ayo, coba ada sekarang nirukan gini. Ki khotib capopo medun sujud munggah neh, ya kan? Jadi mamain dia pada jamaah ya, kemudian menyebutkan umpamanya ada ayat wasjud waqtarib ya, maka bersujudlah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebentar, saya mau sujud tilawah, turun. Kemudian naik lagi. Coba. Ya, malah dibilang sesat. Padahal ini ada dalam historis sirah Rasulullah SAW dan sering sekali demikian. Ini yang pertama. Karena khatib itu komandan Jumat, dia bebas untuk melakukan apa saja. Ya, selagi itu masih ada pakem di dalam syariat. Yang kedua, khatib ya diminta, dan ini termasuk syarat ya, sebagian ahli ilmu, tapi mayoritas menyebut bukan syarat, yaitu dengan memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian menasihati untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Dan pendapat Syafi'i kenceng sekali, ini termasuk bagian dari syarat. Oleh karena itu di Indonesia, khotib yang tidak bersolawat, ya, itu dianggap tidak sah. Ya, beranggap tidak sah. Dan itu saya pun ngalami, Mas, berapa kali. Ya, memang karena durasi yang pendek sekali, maka memang saya ringkes. Habis adzan naik, nggak terlalu panjang puji-pujian, nggak terlalu panjang sholawat, langsung kepada inti khutbah. Dan terjadi itu, beberapa orang habis saya salam, sholat lagi. Ya. Dan pertama kedua kan nggak sadar, Mas. Tapi kok let suwe meh ben sasi mesti ketemu, kok ki mesti sholat patang rokaat. Iki Islam jamaah wal DII woy. Ya. Ternyata kemudian tak tanya, enggak. Beliau berpahaman kalau khotib enggak pakai sholawat enggak sah Jumatannya. Oh gitu, ya sudah. Berarti bulan depan saya pakai sholawat. Berarti tak rapel semuanya itu, Mas. Puji syukur kepada Allah, terus meningkatkan iman dan takwa sampai sholawat kan kena 10 menit. Kemudian baru inti khutbah 15 menit. Akhirnya 20 menit kur khutbah tok. Akhirnya takmirnya bilang, udah Ustaz, enggak usah pakai. Ya wes. Itu kasih simpel enggak mau. Nah, sekarang kalau pengen runut akhirnya panjang jadinya. Ya, panjang ngomong kesuwen, ringkes gak sah, pengen ngopo terus. Ya kan? Ini repotnya gitu. Jadi
Untuk khatib, salawat dan juga pujian kepada Allah bukan termasuk syarat. Artinya ya sah-sah saja untuk dihilangkan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau khutbah dan melihat cucunya Hasan Husain lari-larian sampai kesandungkan sandung, kemudian Rasulullah turun mimbar ngambil cucunya ini digendong untuk naik mimbar lagi terus khutbah, dan ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan untuk khotib melihat mungkin khotibnya bawa anak, khotibnya bawa cucu, ya, kemudian nangis atau pengen apa, kemudian turun dulu, ya, kemudian gendong atau ngeneng-ngeneng, baru kemudian melanjutkan khutbah. Piye yo lek saiki piye, Mas? Khotib ira joges blas, jumus ngerti Jumatan nggawa putune rewelan lah kan. Jadi panjang kan, Rasul ini turun mimbar. Ya, turun mimbar. Ini yang pertama, kasusnya langsung kepada cucunya. Bahkan dulu sebelum punya mimbar, Rasul itu kalau khutbah di pelepah tiang Masjid Nabawi dengan tiang dari kurma. Karena sudah punya mimbar, akhirnya di mimbar Rasulullah khutbahnya. Dan ini termasuk kemuliaan beliau, tanda kenabian beliau, disaksikan oleh sahabat, didengar oleh sahabat, tiang yang biasa dibuat Rasulullah sanggaan tangan itu ketika khutbah, itu nangis, Mas. Kayak tangisan anak kecil. Ya, tiang Masjid Nabawi yang pertama itu. Kemudian Rasul turun, dari mimbar turun, kemudian ngelus-ngelus itu. Kayak ngelus-ngelus anak kecil. Ya, diem dulu, diem. Dan ini berlangsung beberapa kali. Baru kemudian Rasul meneruskan khutbah lagi. Ya, bayangkan ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mengesankan dan tidak terjadi sekali dua kali, Rasulullah khutbah, ya, kemudian datang orang Badui, minta diajarkan ilmu. Ya kan, orang Badui kan setengah duit dugo datang, ya Muhammad, ya saya pengen dapat ilmu, ajarkan saya Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Turun mimbar, berdakwah ini dulu, ngajar ini dulu. Tuh. Baru dah paham, tak lanjut nih khutbahku. Ayo, kalau zaman sekarang gini gimana, Mas? Ya kan, pemain ada orang, ya kan, pemainnya khutbah. Kemudian ada orang butuh. Kemudian khatib bilang, jamaah sebentar, saya akan turun mimbar untuk memenuhi kebutuhan orang ini. Selesai ini saya akan lanjutkan khutbahnya. Bubar, Mas, Jumatannya. Ya, ini terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Jadi kalau sebatas Jumatan ada lindu kemudian berhenti dulu, nggak masalah. Orang nggak tahu malah wah wedi mati ya kan, kena lindu tok kan, opo. Aduh aneh. Rasulullah aja biasa beliau menjeda khutbah hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Silakan. Khotib batal, ya boleh turun dulu, ambil wudhu lagi, ya kemudian naik lagi, neruskan khutbahnya nggak masalah. Atau sebelumnya mancen sarapannya sego goreng pedes, ya akhirnya mules, ya tunggu dulu paling tidak 20 menit, ya saya mau ke belakang, jangan pindah, jangan ngobrol, jangan, sudah dzikir aja dalam hati masing-masing, nggak masalah. Ya, ini dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Sehingga Jumat itu betul-betul memiliki hikmah. Datang Jumatan dapat berkah, dapat ilmu, dapat macam-macam. Ya, dapat juga fikih-fikih baru. Ya, sehingga nantinya ketika ditutup dengan doa, dan doa di Jumat, para khotib dan juga makmum tidak layak, tidak sepantasnya untuk Jumat ya, untuk mengangkat tangan. Ya, menengadahkan tangan semacam ini. Beda kalau doa secara umum, silakan. Kalau doa waktu-waktu yang lain silakan menengadahkan tangan, ini termasuk ajaran yang sangat dianjurkan. Tapi kalau di waktu Jumat, ya, di waktu Jumat karena ada pakem khusus, maka tidak diperkenankan ketika doa menengadahkan tangan. Sudah, posisi biasa saja. Kemudian nantinya ditutup dengan sholat, ya, 2 rakaat
bersama imam. Demikian kira-kira materi kita terkait dengan fikih Jumat. Ya, mungkin dari penjelasan tadi ada yang luput, ya bisa ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, silahkan yang mau bertanya. Monggo Mas Tony. Ya. Ya. Kalau misalnya datang pas azan itu sebaiknya sholat dulu atau mendengarkan azan? Taib. Terkait dengan Jumatan, ya, terkait dengan Jumatan. Jumat ya memiliki tadi fikih khusus, ketentuan-ketentuan khusus. Di antaranya yaitu sholat 2 rakaat ketika masuk Jumatan. Kemudian kita juga punya kewajiban dalam syariat umum, ajaran Islam untuk menjawab yang namanya seruan sholat, yaitu adzan. Ya, jadi ketika kita berjumpa pada kasus yang demikian, para ulama pun juga silang pendapat. Mereka pun juga berselisih pendapat. Ada yang mengatakan jawab adzan dulu, artinya jangan sholat, karena menjawab adzan wajib. Ada yang berpendapat berkebalikan, ya harus sholat dulu, nggak usah nunggu adzan. Kenapa? Karena habis ini punya kewajiban lebih besar, yaitu fokus kepada khutbah. Dan ini kenceng sekali silang pendapat para ulama, sehingga kita nggak bisa merojehkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, antara satu dengan yang lain. Cuma kita bisa ngasih pendekatan. Pendekatannya yaitu kita ketemu Jumat berapa pekan sekali? 1 pekan sekali. Kita ketemu adzan berapa pekan sekali? 5 kali sehari. Ya, 5 kali sehari. Maka di posisi kita Jumat datang, ya ini dalam kasus tidak terbiasa. Jangan terus dibiasakan teko mesti pas adzan. Ini jadi bukan jawaban, ya kan? Ini modus lagi teko pas adzan. Jadi ketika kita nggak terbiasa, kok ngepasi pas adzan, maka lebih baik sholat. Ya, adzan tetap berjalan, kita sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena habis ini kita harus fokus kepada khutbah, dan masalah menjawab adzan nanti asar kita bisa jawab, maghrib kita bisa jawab, isya juga kita bisa jawab. Jadi ini sebagaimana para ulama kontemporer berfatwa. Ya, tapi sekali lagi jawaban ini bagi mereka yang memang tidak terbiasa telat kemudian teko pas adzan. Ya, tapi kalau pertanyaannya untuk mereka yang pas sesuai Jumatan pas adzan terus gak teko, ya kemudian gimana Ustaz? Ya jawab adzan dulu atau sholat 2 rakaat dulu? Jawabannya teko gasi wis kuwi wae. Enak. Monggo, ada yang lain? Monggo, Masya Allah. Ya banyak loh ya harus. Sampai snacknya datang. Saya jumpai ada beberapa masjid itu mimbarnya ada tongkatnya. Oh, Masya Allah. Ada diambil fungsinya doang apa ada kan hukum-hukumnya gitu tetap Ya. sunnah atau gimana gitu. Ya. Bagi khatib memegang tongkat untuk Jumat, ya untuk Jumat, karena kalau bicara kita seluruh khutbah nggak bisa, ya seluruh khutbah nggak bisa. Tapi kalau bicara Jumat, kita memegang tongkat hukumnya mubah. Mubah itu hanya sebatas diperbolehkan. Artinya kita nggak bisa over. Oleh orang khotib nyekel tongkat, aku ra Jumatan yang masjid kuno, nggak bisa. Ya, kan? Atau mungkin opo saiki ora kaya zaman Rasul kok ora enek sing nggak ada orang yang istilahnya tiba-tiba datang sebagai pembelaan. Nggak bisa seperti itu. Silahkan mau pakai tongkat boleh, enggak pun enggak masalah. Yang menjadi masalah ketika ada tambahan penyerahan tongkat, itu yang enggak ada. Bilal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Kemudian dipasrahkan tongkatnya kepada khatibnya. Khatibnya menerima kaya anu pas kibrakan lah, ya. Maka ini tentu ini yang enggak ada. Tapi kalau dari awal khatibnya langsung megang tongkat, sah-sah saja. Silahkan mau ditaruh di awal khutbah,
mau ditaruh ketika khutbah pertama selesai, mau dipegang sampai khutbah kedua, silakan bebas. Ya, yang penting jangan dimainkan seperti mayoret. Ya, jadi hukumnya itu mubah, boleh. Mau pakai tongkat ataupun tidak. Begitu pula mimbar. Ya, mimbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada 3 tingkatan, 3 tangga artinya. Ya, 3 tangga itu kemudian kan nggak dijelaskan 3 tangga itu seperti apa, ngarep apa mburi. Ya, sehingga ada mimbar yang depan, tangganya di depan, ada yang kayak gini, depannya tertutup tapi ada tangga dari belakang. Ya, ini nggak perlu kita permasalahkan besar-besar. Pokoknya mimbari orang yang ngarep aku enggak seperti itu. Silakan, mau yang penting yang mimbarnya ada 3 tingkatan itu yang terbaik. Ya, tapi kalau nggak ada 3 tingkatan pun juga silakan, sah-sah saja. Tapi kalau di pasrahin bikin mimbar lebih baik ada 3 tingkatan. Ya, gitu. Monggo Mas Iqbal. Pas sampah tadi kan nggak termasuk orang yang wajib sholat Jumat. Iya. Tapi kalau sudah sampai di tempat tujuan, Iya. dan ada waktu senggang, Iya. itu masih dihukumi yang boleh nggak sholat Jumat atau gimana? Ya. Musafir kalau dia sudah di tempat tujuan safarnya, ya, dia belum bisa disebut mustautin. Karena tadi persyaratannya mukim atau mustautin. Ya, artinya kalau belum mustautin itu tidak diwajibkan Jumatan. Ya, kalau belum mustautin tidak boleh Jumatan. Lah ini dipegang kuat sama Imam Syafi'i dan rekan-rekan beliau. Sehingga sebetulnya kalau kita mempraktekkan fikihnya Imam Syafi'i Jumatan itu susah loh Mas. Karena beliau memang harus ketemu 40 orang. Ya kan? Itu semuanya mustautin. Ya, bertempat tinggal bertanah air artinya pribumi situ. Ya, coba saiki wong 40 perantau kabeh piye? Ya kan? Maka kalau ngambil madzhabnya Syafi'i jangan separuh-separuh. Ya, wajib 40 KTP-nya beda-beda kabeh. Ya, ini belum mustautin namanya. Ya, dalam madzhab Imam Syafi'i itu harus mustautin. Mustautin itu harus pribumi atau yang ber-KTP situ. Dari 40 itu. Makanya susah kan? Susah, maka jangan kita nggak pakai pendapat yang wajib 40. Ya, siap berapapun orangnya, mau 2, mau 3 silahkan nggak masalah. Ya, yang penting sekarang kita sedang bermukim. Ya, meskipun kita merantau tapi kita bermukim, nggak masalah, kita bisa menunaikan sholat Jumat. Maka kalau ada di Jawa Timur di Bangil itu ada pesantren yang pesantren nggak punya masjid, Mas. Ya, pesantrennya nggak punya masjid. Kenapa? Karena santrinya bukan orang situ. Memang dilazimkan santrinya itu orang luar, sehingga tercatat sebagai musafir. Tapi ya aneh, masa 6 tahun yang kono musafir terus, ya kan? Nggak Jumatan, ya nggak bener juga ini. Tapi ada di salah satu sudut kota Bangil itu ada pesantren demikian. Ya, karena saya berapa kali ke situ, ya, saya sholat di sana, itu samping saya sholatnya itu. Saya sholat, tiba-tiba batal, terus gogok, neng karpet, tayamum. Ya kan? Terus balik lagi, sholat lagi. Kemudian karena kehilangan rokaat, terus masbuk. Habis salam kan saya penasaran, sampean mau ki nyampo? Saya batal, tayamum. Lah, toilet kan wudu kan? Ya kan? Nggak apa-apa. Kita, loh, waduh, repot kayak gini. Ya ini memahami hanya sepenggal-penggal kayak gini. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau masih safar di tempat itu kita nggak ada kesibukan atau mungkin ya nyantai-nyantai aja lah sampai mungkin tiket baliknya. Bagaimana? Apakah kita boleh Jumat? Boleh, Jumatan boleh, ataupun tidak pun nggak masalah. Kalau tidak mau melaksanakan sholat duhur genep 4 rakaat atau mengosornya 2 rakaat tersah-sah saja. Enggak. Ada lagi? Kalau pas Ya. kita sholat Jumatan, Ya. terus asarnya, Ya. harus lengkap atau boleh dikosor? Kapan asarnya? Pas asar. Oh, udah beda waktu kan berarti? Jumatan ikut bareng khotib, selesai pulang, balik ke hotel atau losmen macamnya. Nanti asar datang lagi ke masjid mamanya
Atau sholat sendirian, qashar boleh. Ya, qashar boleh. Jadi biasanya kalau musafir itu orang yang berilmu, dan ini termasuk dianjurkan, kalau ada seorang yang berilmu datang di suatu tempat, kan kondisi safar, itu diminta untuk imam asli untuk memberikan penghormatan dengan apa istilahnya, manggakne musafir yang berilmu ini untuk menjadi imam, sehingga sholatnya qashar. Lah makmumnya gimana? Yo nambah. Kalau sholatnya asar berarti nambah 2 rakaat. Sholat duhur ya nambah 2 rakaat. Jadi habis imamnya rakaat kedua salam, maka makmumnya semuanya nambah lagi 2 rakaat. Dan ini biasa sekali terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Dah? Oh, monggo, masya Allah. Iya. Menambahkan gerakan saat sholat Iya. itu dianjurkan tidak atau hukumnya dosa. Menambah gimana? Menambah ada 2, Mas. Ya, menambah itu karena dibutuhkan, menambah karena iseng. Ya, menambah karena dibutuhkan boleh. Tidak mempengaruhi sholat. Semisal. Kan posisi kan pakai masker nih, Mas. Ya, pakai masker. Nah, intinya akhirnya efeknya sering muat. Ya. Itu turun-turun gitu. Ya. Nah, kita benar-benar gitu. Enggak masalah. Tidak mempengaruhi sholat. Tapi kalau itu iseng, ya iseng bisa ditekan atau bisa dihilangkan, tapi memang sengaja, ya itu baru dihukumi gerakan sholatnya makruh. Ya, enggak sampai membatalkan. Gitu. Monggo Mas Tony lagi. Kalau yang tangannya gini itu boleh apa enggak? Nah, tangan mainan ya semacam ini ya. Seperti ini itu yang termasuk lagho tadi, berlaku sia-sia, tidak mendapatkan kemuliaan Jumatan. Ya, tapi kalau hanya sebatas gini aja, maka enggak masalah. Terus satu lagi, ketika duduknya Mas, duduknya ya kayak Mas Iqbal ini yang pertama, terus saya Mas Chandra ini yang kedua. Ini juga dimakruhkan di saat khutbah. Ya, jadi nggak tahu istilahnya saya. Ya. Kalau silong mana? sama ini kayak gini duduk sama. Ya. 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 Duduk semacam itu. Tapi hanya untuk karena khutbah loh ya. Bukan berarti kemudian di luar itu nggak boleh. Monggo silahkan kalau di luar itu. Sekarang nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Seperti itu. Nggih, monggo. Berdoa di antara dua khutbah dianjurkan tanpa menengadahkan tangan. Silahkan. Ya, doa sehajat apapun boleh. Ya, tapi lebih dikuatkan oleh para ulama karena kan simpel sekali itu, waktunya mepet sekali. Ambil doa untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Jadi doa sapu jagat itu yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena waktu antara turunnya khatib atau imam dengan berdirinya untuk khutbah kedua itu kadang cepat. Kalau sampean minta yang banyak kan habis waktunya. Ya. Jadi cari yang lebih simpel. Ya. Berikutnya juga di antara yang memakruhkan di dalam Jumatan yaitu tatapan terus ke tempat sujud. Ketika selama khutbah tidak pernah memandang khatib. Ya, ini termasuk makruh terus. Karena bisa jadi memang mungkin pengen khusyuk atau ya bablas itu tadi, ya kan. Jadi lebih baik ada interaksi dengan khatib secara mati. Dalam tidur apa? Kalau tidurnya dia pulas sampai dia nggak sadar, ya, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau masih krip-krip gitu, masih tadi khotibnya kayaknya masih krungu-krungu gitu, atau mungkin ada yang sampingnya watuk dia masih dengar, itu nggak sampai membatalkan. Ya, karena posisinya duduk. Kecuali posisinya bersandar, yang tembok atau tiang masjid, nah itu jelas batalnya. Meskipun dia nggak ngentut, tapi dihukumi batal. Tapi kalau posisinya silo tanpa sandar, punggung tidak bersandar, ya kemudian masih ada sayup suara dia bisa dengar,
Nah, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Tapi kalau sampai ada orang nepuk pundak mas komat mas, nah itu sedang wudhu mas. Berarti kan nggak tahu sama sekali, ya kan, sampai ditapuk ya punggungnya. Ada lagi tambahan? Kalau enggak kita, oh, masya Allah mas Taufik, monggo. Tentang mendoakan hal kebaikan kepada orang lain. Ya. Kan di dunia ada muslim, non muslim, Ya. semua kumpul jadi satu kan. Kalau seandainya ada orang Kristen, Ya. teman sama kita, teman, Ya. dia mendoakan kita kan sesuai keyakinannya dia. Ya. Tapi mendoakan kita, apakah kita juga harus mengampuni? Ya. Atau ada hukum tersendiri dengan mengamini? Mengamininya nggak usah, tapi mendoakan dia supaya dapat hidayah itu yang dianjurkan. Jadi kalau dia doakan apapun ke kita nggak usah diaminin, kita balik doain aja, semoga Allah berikan hidayah untukmu, semua gitu. Secara langsung biasanya kan kadang langsung, Ya. karena kita sebagai manusia yang sosial, Ya. kan sungkan atau gimana? Nah itu, sungkannya itu menunjukkan loyalitas dan tidaknya. Ya, kita interaksi sosialnya tetap kita jalin karena hubungan pertemanan, hubungan tetangga, hubungan yang lainnya. Mungkin kekerabatan, tapi dalam hal dia doa, karena itu ibadah mereka, keyakinan mereka, maka tidak ada kata amin bagi mereka. Untuk kita nggak perlu ngaminin. Sudah diam aja. Tapi kita tetap hubungan baik, mendoakan hidayah juga iya. Tapi jangan mengamini, kecuali spontanitas. Ya, seperti hanya mereka, ya, umpama ya spontanitas kaget, ya Allahu Akbar, ya, gitu kan? Ya seperti hanya, tiba-tiba didoakan, nggak tahu sambil main HP, amin amin tok, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sadar dia mendengar kemudian amin karena sungkan, maka ini masuk ke ranah al-wala wal bara, artinya loyalitas kita kepada mereka. Karena beda keyakinan, maka kita tidak dianjurkan mengamini. Gitu. Kalau secara memang kita nggak tahu secara langsung. Kalau Ya. waktu Kanjeng Nabi Muhammad tentang menanggapi kehidupan dunia, Ya. apa yang telah ditakdirkan Allah. Sekarang ada kafir, ada Islam. Ya. Sebagai muslim, cara menanggapinya istilahnya gimana ya? Ngambil hikmahnya. Nah, ngambil hikmahnya yaitu kita bersyukur, Mas. Bersyukur karena kita berada di atas ketauhidan atau akidah yang selamat. Itu hikmah besar bagi kita. Ya, adapun kenapa Allah membikin manusia ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang macam-macam, itu bukan kapasitas kita untuk, ya, kapasitas kita ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita mana di antara kita yang beramal baik. Tanpa ada tanggung jawab, kita ngeriwui urusannya Allah. Ya, ngeriwui urusannya Allah. Kenapa? Karena ini kalau terjadi pasti nantinya cenderungnya akhirnya kita berideologi seperti ideologinya orang yang ateis atau ya orang-orang mulhid sebutannya. Karena mereka itu kebanyakan berangkat dari mencampur adukkan agama atau istilahnya belajar perbandingan agama, ujung-ujungnya yang mereka bahas apa? Tuhan. Urusan Tuhan yang dibahas. Kenapa ya Allah gini, kenapa ya Allah gitu. Nah itu bukan kapasitas kita. Itu kapasitas Allah. Allah ketika menciptakan kita lo gawe HP, arek digawe sing baterainya kuat, digawe sing kapasitasnya RAM-nya yang besar, digawe, siapa yang nyuruh kita bikin kayak gitu? Kita sendiri kan? Ya sudah, ini baru antara kita dengan barang yang kita ciptakan. Allah pun juga demikian. Allah sang khalik. Allah menciptakan opo wae, sudah bebas. Sah-sah saja, kita nggak perlu tahu ya hikmahnya sekarang. Bisa jadi berapa puluh tahun baru kebuka, atau mungkin di akhirat kita baru tahu. Ya, jadi kita tidak dibebani ya untuk urusan kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah seperti ini. Kita hanya diberi tanggungan untuk meniti jalan Allah ya, dan kita mati ada di jalan tersebut. Selesai. Allahu a'lam bishawab.
Mas Jum? Udah? Masya Allah. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.